Selamat pagi semuanya, saudara-saudara saya sedama yang berkumpul pada hari ini. Saya duduk sambil santai aja ya. Selamat pagi Romo, Om Mincong, selamat pagi semuanya. Ini saya duduk di sini kesempatan yang kesekian yang diberikan oleh pengurus. Sebelumnya saya diberi kesempatan juga oleh Ibu Wandani kita yang hebat, Ibu Syokyan di Ruang Serbaguna dan Ibu Ketua waktu tanggal 9 ya. Waktu itu temanya adalah Ikigai yang dikarang oleh Hector dan Mirelas ya, tentang rahasia panjang umur dan bahagia orang Jepang. Bukunya Om Mincong udah baca mungkin ya? Udah pada makan belum? Saya bawa nasi ada di belakang, kalau mau makan silakan habis acara ini. Saya juga nggak lama-lama ya, karena kan saya tahu mungkin acara masih ada lagi hari Minggu dan juga akan ada rapat ya, betul Ica? Oke, jadi karena saya hari ini duduk di Dhammasala, duduk di sini, yang ada altar Buddha atau Buddha Rupang, jadi saya berbicara yang tidak buku atau tentang topik-topik sosial, tapi saya hari ini akan membahas masalah sebetulnya yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Saya akan mengingatkan kembali ya, lebih tepatnya untuk sama-sama saya juga belajar tentang apa yang sudah diajarkan oleh Buddha Gautama, yaitu tentang manfaat menjalankan sila. Sila atau dalam agama Buddha, kemoralan atau etika itu dikenal juga dengan sila. Kenapa kita perlu menjalankan sila? Itu nanti saya akan bahas satu persatu. Sila itu etika atau moral dalam agama Buddha, di mana kita harus belajar. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Buddha, sebagai warga sosial juga, untuk dapat melakukan kewajiban sosial kita sehari-hari. Dengan menjalankan sila, kita akan mendapatkan manfaat-manfaat. Dan Guru Agung kita sudah menyebutkan ada beberapa manfaat apabila kita menjalankan sila. Jadi kita sama-sama satukan dulu ya persepsi tentang sila, itu adalah moral atau etika dalam agama Buddha. Nah, sila ini merupakan bagian dari 8 jalan mulia berunsur 8, selain panya dan samadhi ya. Mungkin saudara-saudara saya semua sini sudah ingat semua ya tentang 8 jalan mulia berunsur 8, tapi nggak ada salahnya saya ingatkan kembali apa itu poin-poinnya dan mana yang masuk poin sila. Dan kenapa saya akan membahas poin sila? Karena saya perlu mengingatkan lagi, saya juga sebagai self reminder buat saya sendiri, kenapa kita perlu menjalankan sila. Jadi 8 jalan mulia berunsur 8 itu yang pertama adalah pandangan benar. Dan yang kedua adalah perniatan benar. Ini dikelompokkan dalam panya, unsur kebijaksanaan. Dan poin ketiga, 4, 5, itulah yang masuk poin sila, yaitu tentang ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Itu 3, urutannya seperti itu. Dan yang paling bawah, kelompok teman-teman sila ini, yang ketiga adalah tentang konsentrasi atau samadhi, yaitu poin ke 6, 7, 8 adalah daya upaya benar, daya upaya kita punya daya benar, dan perhatian benar, dan yang terakhir adalah right concentration atau konsentrasi benar. Itu masuk kepada samadhi. Nah, tapi pada topik Dhammadesana hari ini, saya akan spesifik membahas tentang sila aja, yaitu kita batasi pada 3 topik, yaitu ucapan, perbuatan, dan daya penghidupan, tempat pencaharian benar. Itu poin ketiga, 4, 5. Saya tidak akan membahas tentang panya dan juga tentang samadhi. Kalau kita sebagai umat Buddha kan kita menjalankan Pancasila ya. Pancasila, itu sila paling sedikit ya, betul ya Tante Sokyan ya? Ada 5 itu, saya tidak perlu menjelaskan lagi, cuma poin-poinnya seperti itu. Yang pertama, aku bertekad. Sila itu bukan peraturan larangan ya, sila itu adalah etika moral. Jadi Buddha itu nggak pernah melarang, karena konsekuensinya tanggung masing-masing, tidak pernah jangan, karena kata-kata jangan itu kan kata-kata negatif. Saya yakin sekali, Guru Agung kita tidak mengatakan seperti itu, tapi latihan kemoralan, aku bertekad untuk menghindari membunuh, aku bertekad untuk yang kedua adalah mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga adalah Romo, aku bertekad untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad untuk tidak telling lie, bohong ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah aku bertekad untuk tidak minum minuman yang memabukkan atau melemahkan kesadaran. Itu Pancasila sebagai umat awam. Pancasila adalah latihan moral pertama sebagai kita umat untuk memasuki kehidupan sebagai Buddhis. Saya ngomongnya kecepatan nggak? Soalnya memang profesornya cepat sekali, jadi kalau ngomong susah pelan.
Nanti kalau di YouTube ini ya agak kecepatan. Oke, saya pelanin dikit. Jadi sila itu lebih luas. Terus ada Pancasila, ada Dasasila buat Samanera, ada Vinaya atau Biku itu 227. Tuh silanya disebut Vinaya, jangan salah ngomong loh. Nanti kalau salah ngomong saya bisa disentil gitu ya. Nah itu Buddha Gautama Guru Agung kita memang luar biasa ya. Beliau itu sosok yang sangat detail. Jadi dari Pancasila itu 1, 2, 3, 4, 5, 5 sila dasar. Sebagai latihan kemauan pertama itu beliau jabarkan lagi sebetulnya ada banyak. Kalau kita tidak membunuh, konsekuensinya apa, manfaatnya apa. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu pun beliau jabarkan satu persatu. Tapi saya tidak akan membahas 1, 2, 3, 4, 5. Kayak saya juga tidak akan membahas kenapa kita tidak boleh membunuh. Karena itu terlalu panjang ya, kedua, 3, 4, 5 ada poin-poinnya. Tapi yang kita akan bahas adalah manfaat menjalankan sila. Yaitu ketika kita menjalankan kemauan mulai ucapan yang benar, perbuatan yang benar dan penghidupan yang benar. Itu kita yang pertama manfaat yang disebut oleh Guru Agung Buddha, Guru Agung dari agama yang kita anut. Yang pertama adalah kita akan bisa mendapatkan kekayaan. Mungkin sudah banyak yang tahu, cuma saya akan ulangi lagi ya supaya kita sama-sama ingat dan belajar. Saya juga mengingat dari saya sendiri akan mendapatkan kekayaan. Kekayaan itu bukan berarti kita harus kaya raya, kita punya villa, punya mobil, punya helikopter dan lain-lain, bukan. Jadi artinya kita tidak berkekurangan. Kenapa? Apabila kita melanggar salah satu aja, kita melanggar dari yang kemurahan itu, kita berpenghidupan tidak benar, kita susah untuk berkecukupan. Misalnya kita jadi agen togel atau penjudi gitu, bermata pencarian nggak benar, kita susah untuk, ibaratnya kalau tutup lubang lah, nggak bisa untuk lebih, cukup aja mungkin susah. Itu yang pertama. Jadi Buddha Gautama menyebutkan manfaat pertama dari menjalankan sila adalah kita minimal tidak kekurangan, bisa mendapatkan kekayaan, bisa menjaga kekayaan. Karena penting sekali ya kita menjalankan sila. Kadang-kadang hal sepele yang kita suka lupa adalah, karena tadi ada 3 ya, poin kemauan adalah ucapan, perbuatan dan penghidupan. Kita sadar kadang-kadang tuh lupa untuk menjaga ucapan, padahal ucapan itu, lisan itu seperti pedang yang sangat tajam gitu. Jadi buah pikiran kita kan bisa lewat melalui ucapan, bisa lewat tulisan. Tapi ucapan itu yang pertama kali kita tampil. Kadang-kadang kita menjadi suka atau tidak suka sama seseorang, itu juga karena ucapan yang dikeluarkan oleh dia. Menjaga ucapan ini tidak harus kita sebagai umat biasa semua harus menjaga. Dari anak-anak kecil pun kita harus mengajarkan ucapan. Makanya kan memberikan salam juga. Oh ya tadi saya lupa ya beri salam ya. Soti hotu nama budaya. Maklum saya masih umat biasa jadi suka lupa-lupa juga. Apalagi akhir minggu dan banyak kerjaan. Maaf itu tinggi nilainya. Oke. Maaf ya Romo. Nanti diedit ya di YouTube ya. Oh ya di YouTube udah ada ya, udah bagus. Kita Meta Wihara ini udah ada YouTube-nya, udah lumayan juga banyak yang videoin. Nah, ucapan itu penting. Saya berpikir begini ya, saya punya contoh juga. Ada orang itu rezekinya timbul gara-gara ucapan, ada juga rezekinya redup gara-gara ucapan. Kayak misalnya gini, siapapun harus menjaga lisan. Kita umat, anak kecil, guru, meskipun kita menghormati guru orang tua kita, bahkan sekelas biku pun harus menjaga ucapan sebetulnya. Karena itu tidak luput dari apa yang akan berimbas kepada seseorang tersebut. Kalau dia tidak bisa paling gampang menjaga lisannya pun, itu kadang-kadang redup rezekinya. Kayak contoh simpel aja, kita punya barang, kita punya jajan gitu. Ada beberapa orang, kita kan memberikan barang kita atau jajan kita itu, kita berpikir, orang itu nyetili ya, nggak usah kita kasih. Itu sudah meredupkan rezeki. Itu karena ucapan itu penting sekali. Jarang kadang-kadang orang menganggap ucapan itu nggak penting, nggak menganggap itu penting. Padahal ucapan itu kaitannya dengan sopan santun dan etika. Kalau kita sudah nggak bisa menjaga ucapan kita, rasanya rezeki itu susah untuk datang. Apalagi kalau kita biasa menindas orang, kita biasa merasa ucapan kita bisa lebih mengintimidasi orang, kita biasa juga memakai ucapan kita untuk nggak mikir gitu. Makanya Buddha kan selalu bilang kan, pikiran adalah pelopor, makanya berawal dari pikiran. Kalau ada istilah di bahasa Inggris itu think before talk, ya Ica pinter. Oke. Nah, terus yang kedua, manfaat yang kedua ketika kita menjalankan sila adalah, mungkin sudah pada tahu, saya ingatkan kembali, yaitu nama kita akan tersebar baik di mana-mana, tidak punya cacat lah. Kalau ibarat kita menjalankan sila dengan baik, kita tuh lolos BI checking kalau kita mau kredit, nggak akan sampai kita di blacklist. Ya dong, kita nggak punya tunggakan, misalnya penghidupan kita yang ketiga poinnya kan, nama kita kan bagus di mana-mana, jadi orang ini nggak akan dikenal jelek lah
Kalau kita sehari-harinya bagus, ucapannya bagus, perilakunya bagus, penghidupannya juga bagus. Dan yang ketiga, ketika kita menjalankan sila, itu penting sekali karena kita selalu beredar ya. Orang yang beredar, kita kan nggak di wihara terus, kita nggak di rumah terus, kita makhluk sosial. Yaitu kita akan enteng. Saya terjemahkan pakai bahasa yang gampang aja ya. Kita akan ringan melangkah kemana-mana, kita tidak malu bertemu dengan siapapun. Kita akan tidak ada beban. Kita juga merasa kalau ketemu orang kita nggak punya aib kok. Jadi kita ketemu siapa aja, kita percaya diri. Itu penting sekali, percaya diri adalah salah satu modal juga. Itulah penting sekali menjalankan sila yang diajarkan oleh guru agung kita. Dan kemudian dengan kita menjalankan sila, kita juga mendapatkan manfaat yang keempat, yaitu Ibu Yanti, ketika kita akan meninggal, kita bisa lebih potensi dalam kondisi tenang kalau kita menjalankan sila. Karena dalam agama Buddha itu penting sekali ya, ketika kita akan meninggal itu cuti cita kita itu penting sekali. Jadi kalau sehari-hari kita terbiasa baik, terbiasa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar, yang dilarang gitu, yang kita melanggar itu, jadi kita tenang. Jadi kita bawa ketenangan itu sampai usia tua kita. Semoga kita sampai sama-sama berusia tua seperti itu. Dan yang kelima, ketika kita melaksanakan sila, itu kita memiliki lebih besar potensi untuk terlahir di alam surga atau alam bahagia. Karena 5 poin ini diajarkan oleh guru agung kita itu, percaya atau tidak percaya, dijalankan atau tidak dijalankan, itu akan terjadi seperti itu hukumnya. Memang jadi latihan kemoralan ini penting sekali. Endingnya apa? Ketika kita melakukan ini, manfaat yang utamanya lagi selain 5 itu. Mungkin saudara-saudaraku sedama pernah mendengar istilah pelindung dunia ya. Yaitu 2 kata. Kita pasti akan lebih damai dengan itu apabila kita melakukan menjaga sila, manfaat menjalankan sila, endingnya berkaitan dengan hiri dan otapa. Karena kita menjalankan sila, kita itu pasti akan punya rasa malu dan rasa takut. Itulah kenapa hiri dan otapa disebut sebagai pelindung dunia. Hiri itu rasa malu ketika kita berbuat salah dan berbuat kejahatan. Otapa itu takut akan akibat dari perbuatan dan kesalahan kita. Seperti itu. Jadi itulah kenapa disebut hiri dan otapa sebagai pelindung dunia. Saya juga banyak sekali contoh-contoh, cuma nggak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Kenapa kita harus juga, kalau kita berbicara dengan Pancasila, kita ngomong Pancasila lagi karena kita sebagai umat Buddhis, bukan Samanera, bukan biku, jadi kita akan terikat kepada 5 sila ya. Itu memang yang utama disebut untuk tidak membunuh makhluk hidup. Saya di sini akan sedikit sharing tentang definisi makhluk hidup. Ini masih ada hubungannya juga dengan sila ya. Kenapa kita dilarang membunuh makhluk hidup? Poin-poinnya mungkin bisa dibaca, karena kalau kita suka membunuh, kita bisa, kalau terlahir sebagai manusia umurnya pendek atau penyakitan, membunuh itu turunannya banyak. Menyakiti juga, membuat cacat juga, atau banyak lah bisa dibaca seperti itu. Tapi yang jelas biasanya umurnya pendek. Tapi Buddha secara spesifik, beliau menyebutkan kategori yang disebut makhluk hidup. Ini saya juga nggak bosan-bosan ngingetin saudara kita sedama ini yang mungkin kadang-kadang masih punya double standar. Makhluk hidup yang disebutkan oleh Buddha Gautama itu apa? Kenapa kita tidak boleh membunuh? Pertama, yang memiliki kesadaran. Itulah ciri makhluk hidup yang disebut oleh Buddha. Ada 5 cirinya. Memiliki kesadaran. Jadi binatang memiliki kesadaran nggak? Punya. Membunuh itu kan kondisinya kita mengakhiri atau meredupkan kehidupan sampai mati makhluk lain. Yang pertama itu mereka memiliki kesadaran. Yang kedua, makhluk hidup adalah yang butuh makan. Kepiting butuh makan nggak? Lele butuh makan nggak? Ya kan? Dan yang ketiga, itu yang bisa bergerak. Bisa bergerak itu, ciri makhluk hidup yang ketiga bisa bergerak. Anjing, kucing. Yang keempat, yang bisa
berkegiatan, punya komunitas, bisa berkegiatan, punya ya kehidupan sehari-hari gitu, kayak anjing, kucing, kambing gitu. Mereka bisa berkegiatan kan, bisa makan, minum, BAB, itu makhluk hidup. Dan yang kelima didefinisikan oleh Buddha Gautama, definisi makhluk hidup itu terlihat oleh mata, tampak. Jadi 5 itu ciri jelas yang diberikan oleh Guru Agung kita. Dan kita dilarang untuk sebaiknya ya bertekad untuk membunuh. Apalagi kita tahu kalau itu khusus dibunuh untuk kita pesen, kita ragu-ragu aja kita nggak boleh sebetulnya makan seperti itu. Makanya kita sebagai umat Buddhis itu jangan kita memakai pembenaran-pembenaran karma buruk is karma buruk, karma baik is karma baik. Banknya sendiri-sendiri nggak bisa mateng. Jadi kita tuh jangan punya double standar. Satu sisi kita rajin function, satu sisi kita rajin juga makan kepiting, makan pecel lele yang masih pada hidup-hidup itu di slaughter, dipotong seperti itu. Lah kalau misalnya ayam atau itu sudah kondisinya beda lagi. Mereka kan tidak khusus diberikan pada kita itu. Saya secara spesifik membahas sila pertama ya. Jadi yang kenapa kita itu ya manfaatnya dibuktikan atau percaya atau tidak percaya itu dibuktikan bahwa memang orang yang kenapa ada yang terlahir pendek, umurnya pendek, ada yang sakit-sakitannya itu dalam kehidupan masa lalunya suka membunuh atau menyakiti. Jadi omongan seperti ini mungkin pahit ya, tapi saya sangat mengharapkan untuk supaya saya tuh suatu saat nggak ketemu lagi umat Buddha yang lagi makan pecel lele, yang lagi milih lele masih hidup diambil, direwak terus dibunuh, atau beli kepiting itu masih hidup-hidup. Kita sebenarnya tahu dan kita mengingkari, nggak apa-apa. Kalau kita tahu terus kita melanggar, konsekuensinya jauh lebih gede. Itulah kenapa kalau polisi melanggar, kalau orang mungkin hukum 20 tahun, polisi bisa dihukuman mati karena kita tahu dan kita melanggar seperti itu. Jadi ajaran Buddha itu ajaran yang paling bisa menjawab semua ini ya pertanyaan kita, sesimpel apapun. Betul nggak Pak John? Pak John aja kan tertarik kan, walaupun butuh waktu lama untuk belajar Buddha, benar nggak? Nah itu, sila itu saya ingatkan lagi tadi, kemoralan, yaitu poin ke 3, 4, 5 dari 8 jalan mulia berunsur 8. Yang pertama kita harus menjaga, karena poinnya adalah sila adalah menjaga lisan atau ucapan. Penting sekali ya, jangan sampai omongan kita menyakiti orang lain, karena berkelakuan baik itu juga kan nampak dari omongan kita. Buah pikiran kita kan melalui omongan. Kadang-kadang kita berpikir, kita ngomong itu nggak berpikir panjang bahwa yang kita omong itu menyakiti. Entah itu sadar, entah nggak sadar, entah itu niat atau nggak niat. Makanya kaitannya dengan sopan. Sopan itu juga artinya menjaga perasaan orang lain. Itu definisi sopan. Siapapun itu, mau kita umat biasa, mau itu suster, romo, pendeta, biku, apalagi yang orang kita hormati, yang kita harus junjung, itu harus sangat penting sekali. Apalagi kita duduk di sini, kita harus memanfaatkan kata-kata sebaik mungkin supaya bermanfaat. Bukan duduk di sini itu untuk menyindir orang, untuk yang tujuannya adalah memberi makan ego, omongan-omongan yang ibaratnya emosional. Kalau saya ngomong di sini itu saya niatnya adalah, cetana saya adalah untuk mengajak kita untuk lebih baik, minimal diri saya sendiri. Jadi ketika saya melakukan itu saya malu gitu loh. Saya ada remnya, oh ya, saya suka berbicara di sini. Kalau saya melakukan kejelekan, orang-orang akan bilang dia nggak suka ceramah kan. Jadi saya punya rem. Kita harus punya rem. Kita akan berbicara kepada seseorang. Kita harus pikir dulu omongan ini menyakitkan apa enggak ya. Jangan berpikir mentang-mentang kita, oh dia juga paling sebentar juga, belum tentu loh. Orang menyimpan luka itu beda-beda kadarnya. Pertama ya tadi yang menjaga sila dari ucapan penting, karena kita bisa dapat rezeki atau nggak dapat rezeki dari ucapan. Kayak kita ngelamar kerja aja, kita pasti berucapan yang bagus, selamat pagi Pak, saya akan melamar seperti ini. Lain dengan misalnya orang yang ucapannya nggak menyenangkan, tidak akan diterima pasti. Kedua, melalui perbuatan. Latihan kemoralan kedua. Kenapa kita itu ya? Karena jelas kalau kita perbuatan kita baik, kita bisa mendapatkan manfaat minimal 1 dari 5 manfaat yang disebutkan tadi. Masih ingat kan? Yang pertama itu kaya, pokoknya ingat kaya. 2, namanya bagus, tersebar di mana-mana. 3, nggak malu kemana-mana. 4, kalau kita mau pindah alam, tenang. Dan yang 5, kita masih punya potensi untuk naik alam lah, jangan sampai turun alam. Kalau udah turun alam, udah kesempatannya udah susah. Ya Ibu Christine Hakim? Nah itu yang melalui perbuatan dan melalui mata pencaharian benar. Jangan takut kita menjadi susah hanya karena kita melakukan penghidupan
sehari-hari di jalan dhamma. Kita nggak ada yang benar-benar susah kok di sini. Yang ada kadang-kadang kita manja, kita merasa kekurangan yang dibikin oleh sendiri karena kita menciptakan standar yang ibaratnya di luar kemampuan kita, seperti itu. Jadi orang itu boleh dibilang udah ada totoknya masing-masing kan, walaupun bisa berubah. Dengan nasib itu bisa berubah karena usaha dan lain-lain. Itu Buddha Gautama juga bilang ya, yang memperoleh kekayaan itu juga diimbangi dengan usaha yang giat, gak ucuk-ucuk. Kecuali Anda punya stok karma baik dari dalam kehidupan masa lalu, luar biasa, hebatnya lah bisa. Tapi kalau dalam kehidupan sekarang ini, secara umum, secara netral itu harus juga disertai dengan usaha yang giat. Itu. Nah, yang tadi manfaatnya kan ada 5 itu. Nah, kalau kita melalui penghidupan yang benar, kita jangan takut kita akan kekurangan. Tapi juga jangan berharap, aku udah bener kok, aku gak kaya-kaya, aku gak sugi-sugi ya. Sugi atau misalnya kita pengen lebih itu kan, jadi kita muncul lagi keserakahan kita seperti itu. Diterima aja, manusia sih gak pernah ada kata cukup sebetulnya ya. Kalau kita minta standar kita naikkan terus. Makanya itulah ada istilah kompromi seperti itu. Jadi, welcome artis kita. Nggak apa-apa, terlambat nanti bisa nonton juga. Jadi wihara kita ini jangan lupa ya subscribe and like. Kita udah punya channel YouTube, dilihat. Jadi kalau misalnya acara Wandani, acara SPD juga kemarin 25, hebat Umincong dan sukses. Kita tergolong 25 kali SPD, hebat loh. Wihara-wihara lain mungkin nggak sampai seperti itu dan kita sukses sampai 25 kali. Seperti itu saudara-saudara, saya tidak panjang lebar tapi mengingatkan kembali karena poin-poinnya hanya seperti itu aja. Kita menjaga sila, kita mendapatkan manfaat. Semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Tapi yang paling utama saya ingatkan tadi, mungkin ingat ya poinnya, kita menjaga lisan. Dan itu yang membunuh itu saya nggak lupa. Kalau dulu sini selalu mengingatkan untuk jangan kita memuaskan indera kita untuk membunuh binatang yang khusus kita pesan seperti itu. Menjaga lisan itu artinya juga bicara baik atau diam. Kalau kita nggak bisa bicara baik, lebih baik kita diam, itu 0, netral, nggak akan nambah karma buruk walaupun nggak nambah karma baik. Syukur kita bisa bicara baik, memberi saran, orang minta saran apa kita tahu, kita sharing, kita bagi seperti itu. Kalau kita nggak bisa, ya udah kita lebih baik kita diam aja. Karena semakin banyak ngomong, semakin banyak salah, semakin banyak juga kita akan berpotensi untuk menyakiti orang lain. Seperti itu. Saya nggak buka sesi tanya jawab ya, karena ini ajarannya Buddha Gautama, udah paten juga. Lain waktu Ikigai, saya buka sesi tanya jawab juga karena itu dari buku saya bisa menjelaskan juga. Tapi kalau ini mau tanya jawab apa, ini yang nulis sudah dari dulunya ada dan saya tinggal menjelaskan kembali karena saya duduk di masalah. Jadi topiknya adalah saya selipkan juga ajaran Buddha, bukan saya ngarang, bukan saya ngasal. Karena kalau ngarang atau ngasal semua orang bisa. Tapi kan saya merasa ketika duduk di sini adalah suatu kesempatan yang sangat baik sekali. Makanya saya pun kalau Incong duduk di sini pun kan juga sudah yang ceritakan ada kaitannya dengan apa yang diceritakan oleh Buddha, nggak bisa ngarang. Jadi kita sama-sama bertekad ya untuk menjaga ucapan kita supaya nggak menyakiti, supaya nggak, karena ucapan itu sekali dikeluarkan menyakiti itu seperti ibarat paku yang ditancepin, kan pernah baca mungkin ya, di kayu. Pakunya udah dicabut, tapi bekas lubangnya itu masih ada. Saya juga pernah melakukan kesalahan cukup menyakitkan juga untuk anak saya, karena saya marah ya pada saat dia kecil. Itu masih kecil dia. Saya ngomongnya nggak enak sama dia. Dan itu kadarnya cukup menyakitkan bagi anak-anak. Dia sampai sekarang masih ingat loh, umur 22 tahun lebih. Mama kan dulu pernah ngomong gini waktu di Rita. Yang menyakiti, yang apa? Yang mengecilkan. Itu omongan kita kan kadang-kadang kita menindas, mengecilkan, itu sangat fatal loh omongan itu. Kadang-kadang omongan itu bisa jadi dendam. Makanya saya mengingatkan juga, pernah nggak kita kadang-kadang merasa introspeksi dengan omongan kita? Yang kadang-kadang kita, apa ya, kalau zaman dulu kan kita bikin surat gitu loh. Kamu gini. Nah itu kalau omongan itu kan buah pikir, tulisan juga buah pikir. Jadi saya ingat banget, saya pernah gitu dan saya kecewa juga sama diri saya sendiri. Tapi saya merasa itulah udah tidak bisa kembali lagi. Jadi saya pelan-pelan merubah. Juga ngomong kepada orang tua, ngomong kepada karyawan juga kita harus sopan. Karena kalau sopan itu orang cenderung untuk memenuhi kok, menuruti. Kita minta tolong sama karyawan, sama pembantu kita. Juga kita juga harus pakai cara yang baik.
manfaatnya pasti kita juga namanya baik. Di mana-mana manfaat kedua kan kita dapat kalau kita menjaga lisan. Coba kita nyuruh orang ya minta tolong. Saya minta tolong misal sama Ica. Ca, tolong dong Ca, aku bikinin tulisan seperti ini ya ini. Oh ya, lain kalau saya bilang sama Ica, Ca, tulis kerja nih kamu, ini gini. Siapa saya gitu loh, kamu bukan saya yang gaji. Minta tolong juga harus pakai lisan yang sopan. Dan perbuatan itu sudah melakukan 2 karma buruk melalui ucapan dan perbuatan. Perbuatan saya wujudkan dengan emosi gitu. Jadi ucapan itu penting sekali loh. Kadang-kadang orang mati rezekinya gara-gara ucapannya sendiri, bukan dari orang lain kok. Dari dia, oh dia nyebelin ya, udahlah saya gak usah lah deket-deket sama dia, dia ucapannya nyinyir kok. Terus dia merasa itu manipulatif, bawa-bawa, ah dia kok jadi sekarang jahat ya sama saya ya. Padahal dia gak berintrospeksi. Tapi karena perbuatannya sendiri, ucapannya sendiri. Apalagi kalau kita mulai perbuatan. Makanya saya salut loh sama ini. Anak muda di sini. Salah satu kebanggaan juga racing star saya pengen bina dia namanya Ocha. Itu hebat banget loh. Kenapa? Dari kecil sudah punya manner. Dia nggak datang ya hari ini ya. Dia WA saya, dia juara 1 kemarin. Saya tuh udah nggak ingat waktu dia bikin video di sini untuk lomba juara 1 Indonesia untuk nyanyi lagu Buddhis. At least dia punya ucapan yang baik, punya buah pikirnya menulis. Dia bilang saya juara. Thank you ya untuk tim yang mendukung John, terus Ais segala. Itu punya manner bagus itu dan saya rasa orang tuanya berarti sukses mendidik dia. Ucapannya bagus, perbuatannya bagus dan jadi kalau dan saya nanti akan bikin dia video-video juga karena tidak banyak bibit-bibit. Ada tapi nggak banyak. Kalaupun ada juga kan nggak ke sini tapi ke sebelah. Jadi kita juga harus jangan kalah juga. Nanti kita belajar multimedia, kita belajar rekaman, belajar musik juga. Sebenarnya ada hanya nggak tergali aja. Orang-orang sini sebenarnya semangat kok. Makanya pelan-pelan kan dengan waktu. Dan perbuatan juga, perbuatan. Tadi pertama ucapannya perbuatan juga apalagi. Kalau kita perbuatan kita jelek, kita kemana-mana juga malu loh. Malu pasti. Apalagi kita bermata pencaharian gak bagus. Misalnya kita suka main judi misalnya atau kita mabuk-mabukan. Udah tidak akan tercapai 5 manfaat itu. Seperti yang diajarkan oleh guru agung kita. Jadi ayo kita sama-sama ulangi manfaat melaksanakan sila yang pertama. Kita bisa ada mendapatkan kekayaan, minimal tidak berkekurangan lah ya. Kita jangan ngomong kaya miskin sensitif. Tidak, kita bisa lebih potensi mendapatkan kekayaan. Kedua, nama kita akan baik di mana-mana, nggak akan jadi omongan. Coba kalau kita nggak bisa menjaga ucapan, nggak bisa jaga perbuatan, nggak bisa jaga penghidupan, kita potensi diomongin orang. Ah dia inilah ada celah untuk diomongin. Yang ketiga, kita kemana-mana tidak malu. Yang keempat, yes. Semua orang pasti mati kok, hanya masalah giliran aja. Jadi nggak usah kita sok melo menghindari denial bahwa kita kan hidup selamanya. Tidak, siapa aja juga bisa mati, bisa death, bisa pindah alam. Jangan merasa pede banget gitu loh. Jadi saya pun masalah mati itu masalah giliran aja. Tapi kita harus persiapan dari sekarang. Bahkan desainer yang terkenal itu sudah mempersiapkan peti matinya. Dia jadi nggak bikin repot. Mati itu pasti, nggak usah kita merasa tua, merasa melo. Aduh aku bentar lagi mati ya, teman-temanku udah banyak yang mati. Itu kalau buat saya itu nyebelin. Udah tahu kayak gitu. Itu seharusnya kita bertindak lebih banyak untuk memberi. Lebih banyak keluar daripada masuk. Jadi ketika kita akan meninggal kita tenang ketika kita menjalankan sila. Dan itu biasanya memang terbukti kok. Nenek saya meninggal umur 90 lebih ya, meninggal di rumah. Tenang loh, bener-bener meninggalnya jam 6 pagi memang udah siap aja. Tahu kan karena pasti meninggal. Cek saya juga bilang cek almarhum pada saat itu tenang aja, manggilnya kan Cim ya. Jadi kita akan pindah alam aja. Meninggal itu hanya pindah alam, tiap hari diputarkan lagu-lagu Buddhis biar tenang gitu loh. Jadi meninggalnya benar-benar tenang. Saya make upin waktu meninggal pun masih cantik, masih bagus. Kalau saya formalin, jadi tenang aja kita semua akan meninggal, tinggal tunggu giliran. Tapi makanya selama masih hidup ini kita berikan yang terbaik yang kita bisa. Kita kan tahu kita udah meninggal itu nggak langsung duduk di surga. Kita pindah alam gitu loh, dengan sosok yang berbeda seperti lilin pindah api, tinggal bentuknya tuh ngikutin amal perbuatan kita. Dan yang kelima, manfaatnya adalah kita lebih berpotensi untuk masuk alam surga. Itu Google sendiri alam surga itu apa, saya nggak tahu karena saya belum pernah ke alam surga, jadi saya nggak bisa ngecap, nggak bisa ngarang. Daripada saya bilang surga seperti ini, seperti itu bohong, udah pasti. Orangnya juga nggak ada yang kata biku utama udah meninggal ke surga pulang lagi seperti ini, seperti itu. Kecuali mungkin meditasinya tinggi banget, itu bisa diselami ya, saya belum hebat itu. Oke, jadi kita sebagai umat Buddha, umat awam ya, kalau dibilang kata biku waktu itu kan awam ya, jadi benar-benar itu minimal kita menjalankan 5 Pancasila Buddhis.
Terus bener-bener setiap hari harus ingat bahwa kita semua akan mendapatkan manfaat ketika kita menjalankan sila. Dan kita juga ingat juga kita pasti akan mati. Jadi kita jangan jahat banget. Jangan juga kita arogan banget. Jangan juga kita tidak menjaga lisan kita, ucapan kita dan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi ini sih yang saya sampaikan ini mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi hari ini saya ingatkan kembali supaya kita sama-sama belajar, sama-sama kita juga menjadi manusia yang minimal ada improvement lebih baik. Sama itu bagus juga, tapi lebih bagus lagi kalau kita ada peningkatan, ya ya. Seperti itu, kayak umat Buddha, segini bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa tambah gitu. Karena kita kan yakin ajaran kita kan bagus seperti itu, tapi memang lagi-lagi kembali pada karma masing-masing, sampai atau tidak untuk sampai ke sini, seperti itu. Demikian hari Minggu ini. Terima kasih atas kesempatannya tentang sharing yang sebenarnya sangat simpel, sederhana dan sangat bisa dilaksanakan oleh kita semua. Maaf kalau agak cepat karena saya kalau ngomong seperti ini nanti diedit ya, diperlama kecepatannya. Iya nggak apa-apa biar banyak yang nonton juga. Mari kita sama-sama menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga mata pencaharian kita juga karena itu bagian latihan dari kemoralan atau sila selain juga latihan kebijaksanaan dan latihan konsentrasi. Di mana sudah disebutkan ada 8 jalan mulia berunsur 8, unsurnya ada 8 itu yang tadi saya sebutkan ada 2, 3, 2 itu adalah panya, 3 adalah sila, 3 lagi adalah samadhi. Pokoknya ingatnya gampang kok, pandangan, niat, ucapan, perbuatan, penghidupan sehari-hari, daya upaya, perhatian dan konsentrasi itu harus ingat. Ngapalin itu nggak susah asal kita mau, asal kita ngosongkan pikiran. Jangan udah mental block, susah ngapalin, enggak ada yang susah, kita nggak usah terpaku pada textbook seperti itu gitu loh, kayak terjemahan bahasa Inggris juga nggak kita terjemahkan secara bebas gitu, kita seperti pengertian kita sendiri aja, yang penting kita tahu, kalau kita tahu bukan hafal, maka kita akan lebih gampang juga untuk praktek, oke ya, terima kasih banyak, semoga kita semua selalu berada dalam jalan dhamma, kita semakin yakin akan ajaran Buddha Gautama menjadi manusia yang lebih baik, dan juga ingat ya, jangan makan yang tiba-tiba langsung membunuh supaya kita tidak punya double standar, karena jangan sekali-kali kita punya double standar, kita harus punya standar yang sudah diajarkan guru agung seperti itu kita jalankan, jangan nggak apa-apa kita membunuh gini nanti kita bisa bayar, nggak bisa seperti itu, sendiri-sendiri banknya dewek-dewek, bank karma buruk sendiri, bank karma baik sendiri, nggak ada, membunuh is membunuh, akan matang karmanya juga, tidak bisa disubstitusi. Oke, terima kasih Umi Chong, terima kasih semuanya sudah memberikan kesempatan saya duduk di sini dan next time saya akan sharing lagi di Wandani, topiknya saya sudah dapat bagus sekali dan bukunya juga sudah dapat bagus sekali kemarin. Nanti door prize-nya lebih keren-keren lagi. Terima kasih semuanya, sehat semuanya untuk kita semua, saling support dan kita saling mengingatkan. Jangan marah kalau diingatkan. Tapi yang ingatkan juga harus sopan, jangan ngingetin juga dengan arogan gitu. Kan nyebelin ya kalau diingetin dengan arogan kita nggak akan nurut. Ya, thank you so much. Semoga kita sehat dan selamat berhari Minggu buat semuanya.